Shalom, kita akan kembali sama-sama mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, Tuhan, kami hendak sama-sama bersekutu dengan Tuhan dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga firman yang sebentar kami baca dan kami dengarkan, kami boleh pelihara firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Firman-Mu kami jadikan sebagai pedoman hidup, dan firman-Mu boleh menerangi jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan 21 yang mengatakan, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Yesus berjalan di atas air adalah kisah yang sangat familiar bagi orang Kristen. Kita sudah sering mendengar kisah ini ketika dikhotbahkan baik di ibadah hari Minggu maupun juga ibadah keluarga. Dan kisah ini juga sering diceritakan di ibadah hari Minggu PA maupun juga PT. Penulis Injil Yohanes mengangkat cerita ini bersama dengan juga penulis Injil Matius dan juga penulis Injil Markus. Penulis Injil Yohanes memulai cerita tentang Yesus berjalan di atas air ini di ayat 16. Di situ diceritakan oleh penulis Injil Yohanes bahwa ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Sini kita dapat mengerti bahwa murid-murid Yesus mereka ingin pergi ke Kapernaum, dan untuk menuju ke Kapernaum mereka harus menaiki perahu. Dan dikatakan bahwa saat itu mulai malam. Dan rupanya Yesus tidak bergabung bersama-sama dengan mereka. Kemanakah Yesus? Kalau kita membaca kisah yang sama dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, kita dapat menemukan jawabannya. Yesus tidak bergabung bersama mereka karena rupanya Yesus sedang berdoa kepada Bapa di sorga. Jadi murid-murid bertolak ke Kapernaum sendirian. Dan sampai jauh malam, Yesus dikatakan belum juga datang bergabung dengan murid-muridnya. Dan ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Kapernaum, diceritakan bahwa laut
tiba-tiba bergelora. Laut yang bergelora itu disebabkan karena angin yang kencang. Dan tentu perahu para murid itu terombang-ambing. Dan dalam keadaan situasi seperti itu, mereka tentu sangat ketakutan. Namun mereka terus mendayung. Mereka tentu berusaha untuk tiba di Kapernaum sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka terus mendayung. Mereka ingin segera tiba di Kapernaum. Dan setelah mereka mendayung kira-kira 2 atau 3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air mendekati perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya. Dan saat itu murid-murid sangat ketakutan. Mereka ketakutan karena perahu yang mereka tumpangi dihantam oleh gelombang besar karena angin kencang. Dan mereka juga ketakutan karena mereka melihat sosok yang seperti sosok Yesus. Tapi mereka sepertinya tidak percaya bahwa Yesus bisa berjalan di atas air. Dan dalam ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh para murid, Yesus datang menyapa mereka, menghampiri dan menyapa mereka dan mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Dan seketika itu juga rasa takut dari para murid itu pun hilang. Dan mereka tiba di Kapernaum dengan selamat. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau kita refleksikan dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini? Hidup yang kita jalani ibarat perahu atau kapal yang berlayar mengarungi samudra. Perahu atau kapal yang berlayar mengarungi samudra tentu saja tidak selamanya berlayar di lautan yang tenang. Kadang perahu atau kapal yang melintasi samudra harus menghadapi badai dan gelombang laut yang bergelora dan ganas. Inilah gambaran atau ilustrasi tentang kehidupan yang kita jalani. Hidup yang kita jalani seperti perahu atau kapal yang berlayar mengarungi samudra. Tidak selamanya kehidupan kita tenang. Kadang dalam hidup ini kita harus berhadapan dengan badai dan gelombang hidup yang dahsyat. Dan badai dan gelombang hidup yang dahsyat itu sering kita sebut dengan pergumulan. Setiap orang yang hidup di dunia pasti pernah mengalami pergumulan hidup. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia yang tidak mengalami pergumulan. Semua orang pernah mengalami pergumulan. Dan pergumulan itu bisa menimpa siapa saja. Pergumulan hidup itu bisa menimpa siapa saja tanpa memandang agama, tanpa memandang status sosial. Dan khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, makin banyak orang yang mengalami pergumulan hidup. Ada yang bergumul melawan penyakit COVID-19. Ada yang bergumul karena orang-orang yang dikasihi meninggalkan. Orang-orang yang dikasihi meninggalkan dunia.
Ada yang bergumul karena kehilangan pekerjaan. Ada yang bergumul karena di PHK. Ada yang bergumul karena dirumahkan. Ada yang bergumul karena usahanya hancur berantakan. Ada yang bergumul karena rumah tangganya mengalami keretakan. Ada yang bergumul karena anak-anaknya mengalami kegagalan dalam studi, dalam menggapai masa depan. Ada banyak pergumulan hidup yang kita hadapi. Namun firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa di tengah pergumulan hidup yang berat, ketika kita harus menghadapi badai dan gelombang hidup, kita harus percaya bahwa ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada beserta kita. Di dalam berbagai pergumulan hidup yang kita alami, Kristus mau mendatangi kita. Dia menghampiri kita, dia menyapa kita, dan dia mengatakan kepada kita, "Aku ini, jangan takut." Kadang pergumulan hidup membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita tidak berani melangkah menjalani kehidupan di masa depan. Kita putus asa. Firman Tuhan mau mengingatkan, untuk kita tidak boleh putus asa, kita harus tetap berjalan. Dan ingat bahwa Tuhan Yesus menghampiri kita, dia menyapa kita, dan dia menenangkan kita dan mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Dan biarlah kiranya perkataan Yesus yang menenangkan ini memberi semangat bagi kita, untuk kita tidak berhenti melangkah. Kita terus mendayung, kita terus berlayar, melintasi samudera kehidupan yang penuh dengan berbagai pergumulan. Kita yakin bahwa ketika Tuhan menghampiri kita, dia menyapa kita, dia mau menyelamatkan kita. Sesungguhnya kita diingatkan, kita tidak sendiri menjalani hidup ini. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari terus melangkah dengan penuh semangat. Kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus. Dia mau menghampiri kita. Dia mau mendekati kita dan menyapa serta menenangkan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Bahwa di tengah samudera hidup yang kadang diwarnai dengan gelombang besar, kami punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang selalu mau bersama dan beserta kami. Tuhan Yesus yang tidak meninggalkan kami sendirian. Ketika kami dalam bahaya, Engkau datang. Engkau menghampiri, Engkau menyapa kami dan menenangkan kami. Engkau mengatakan untuk kami tidak takut. Biarlah kiranya kami boleh menghalau segala hal yang mungkin membuat kami tidak berani melangkah. Kiranya dengan kehadiran-Mu, segala ketakutan boleh dihalau. Tuhan tolong, sertai berkati kami, berjalanlah bersama kami, dan biarlah kiranya kami tenang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memulihkan hidup kami, Tuhan menyelamatkan kami. Berkati seluruh warga jemaat Tuhan yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik untuk pergumulan yang mereka hadapi.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.